Pasukan IDF melancarkan serangan udara ke wilayah Beirut, ibu kota Lebanon, pada Selasa 30 Juli 2024. Serangan ini juga menargetkan seorang panglima senior Hizbullah Muhsin Shukr atau Fuad Shukr. Beruntung, Shukr berhasil selamat dari serangan Israel kali ini. Shukr sendiri menjadi satu dari tokoh penting di Hizbullah sejak kelompok ini didirikan 4 dasawarsa silam. Panglima Hizbullah ini juga disebut Amerika Serikat berperan penting dalam pengeboman barak Angkatan Laut Amerika Serikat di Beirut 1983 silam. Insiden ini dulunya menewaskan 241 personil militer Amerika Serikat. Amerika Serikat sampai menawarkan hadiah 5 juta US dollar atau sekitar 81 miliar rupiah bagi yang bisa menangkap Shukr. Serangan yang dilancarkan oleh Israel ini juga diketahui menargetkan sosok Shukr. Shukr adalah kepala pusat operasi Hizbullah. Ia juga dikenal sebagai Al-Haq Muhsin yang merupakan penasihat khusus pemimpin Hizbullah. Di samping itu, Shukr juga menjadi anggota Dewan Syura, sebuah badan pembuat keputusan. Ia juga dilaporkan menjadi sosok yang makin penting dan terkenal di Hizbullah setelah Muhdiyeh tewas dibunuh. Pada tahun 2017, Amerika Serikat menyebut Shukr sebagai panglima senior Hizbullah di satuan tempur yang berada di Lebanon Selatan serta anggota Dewan Jihad, badan militer tertinggi Hizbullah. Shukr juga disebut berperan penting dalam operasi militer Hizbullah di Suriah. Di sana, Hizbullah mengerahkan para pejuangnya untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad pada awal perang saudara di Suriah. Presiden Turki Erdogan tak lagi main-main atas pernyataannya akan melayangkan invasi pada Israel. Bahkan Erdogan juga siap memakai senjata canggih mematikan mereka, menghabisi aksi genosida pasukan Israel. Sebelumnya, Erdogan mengisyaratkan akan mengirimkan pasukan ke Palestina untuk mendukung pejuang Hamas dan sekutunya. Pengiriman pasukan ini lantas dikaitkan dengan bantuan persenjataan Ankara untuk pejuang Palestina. Secara kekuatan militer, Turki memang tak bisa dianggap remeh. Ankara menjadi pemain drone militer utama dunia. Drone-drone Turki bahkan disebut menjadi salah satu penentu kemenangan perang. Turki dilaporkan punya Bayraktar TB3 yang juga merupakan pesawat udara nirawak UAV bersenjata. UAV ini bisa melakukan misi pengintaian, pengawasan, dan juga intelijen. Kemudian ada pula misil Hisar-U yang dikenal sebagai salah satu senjata paling kuat milik Angkatan Bersenjata Turki. Sistem ini punya pertahanan 360 derajat dan bisa menyerang minimal 9 target terpisah secara bersamaan. Sistem ini efektif terhadap jet tempur, helikopter, rudal udara ke permukaan, hingga pesawat nirawak. Memburuknya hubungan Turki dengan Amerika Serikat, NATO, dan Barat juga membuat Turki merancang sendiri jet tempur generasi kelima mereka. Jet tempur kan diantaranya memiliki kekuatan supersonik. Pesawat tempur ini juga akan mampu melakukan pertempuran udara ke udara dengan senjata generasi baru dan serangan presisi dari ruang senjata internal dengan kecepatan supersonik dan kecepatan tinggi. Di darat, Turki juga punya tank Altay. Tank Altay ini dilengkapi fitur tambahan yang memungkinkan deteksi penargetan dan penyerangan elemen musuh yang lebih tepat dan juga cepat. Pasukan Israel kini dikepung oleh 7 front perlawanan sekaligus. Hal ini membuat momok besar bagi pasukan Zionis lantaran di semua perbatasan harus menghadapi perang. Israel sendiri sampai saat ini masih berperang menghadapi Hamas. Front lainnya adalah front tepi barat yang di dalamnya terdapat Brigade Al-Quds dan kelompoknya. Kemudian front ketiga adalah pasukan Hizbullah di Lebanon. Selanjutnya, Iran juga telah memperluas pengaruhnya di Suriah yang merupakan front keempat. Irak dan Yaman dengan Houthi yang menyebabkan kekacauan terutama di Laut Merah membuat front kelima dan keenam. Kemudian ada Iran sendiri sebagai front ketujuh. Kolonel Camp IDF mengatakan Israel tak lagi punya kekuatan untuk memicu perang habis-habisan melawan semua front tersebut. IDF juga khawatir power besar Iran akan membuatnya menambah front perlawanan lain untuk menggempur Israel. Fakta bahwa Israel kini melawan 7 front perlawanan juga dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat kini bahkan sedang bekerja keras mencegah saling serang perang Israel dan front musuhnya. Rusia bereaksi keras atas serangan Israel yang menyasar ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa 30 Juli. Serangan ke Beirut ini pun memicu perang besar-besaran dari milisi pro-Palestina melawan Israel yang semakin dekat.
Rusia mengutuk keras serangan Israel ke Beirut. Rusia menuturkan bahwa Israel sudah melanggar hukum internasional dengan serangan Beirut tersebut. Senada dengan Rusia, Iran juga menyebut bahwa serangan Israel adalah tindakan yang sangat kejam. Menteri Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam pernyataannya mengatakan serangan Israel ini tak akan bisa menghentikan Hizbullah. Sebelumnya, Iran dan Rusia sendiri telah sama-sama memberikan sokongan kekuatan bagi front perlawanan untuk menggempur Israel. Bahkan Iran juga secara terbuka mengatakan bahwa Israel akan menghadapi nasib buruk jika nekat melancarkan serangan ke Lebanon. Senjata canggih Iran akan langsung dikerahkan menggempur Israel, sementara Rusia sebelumnya mempertimbangkan untuk mengirimkan rudal nuklir hipersonik untuk Houthi Yaman melawan Israel. Kapal perang Amerika Serikat dilaporkan menuju pantai Lebanon di tengah konflik antara Israel dan juga Hizbullah. Kapal perang tersebut membawa setidaknya 2.500 personel Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal perang yang diterjunkan Amerika Serikat diantaranya adalah USS Wasp, USS New York, dan juga USS Oak Hill. Dikerahkannya kapal perang ini adalah respons yang terjadi di atas konflik Timur Tengah. Skuadron yang dikerahkan Amerika Serikat adalah Skuadron Amfibi 4 yang dipimpin oleh kapal perang USS Wasp. Kapal ini merupakan kapal induk. Armada tersebut membawa sejumlah senjata dan perlengkapan tempur, misalnya kapal pendaratan, helikopter, dan juga pesawat Osprey. Akan tetapi Amerika Serikat sendiri tidak membawa kapal induk bertenaga nuklir milik mereka. Biasanya kapal induk Amerika Serikat digunakan untuk mencegah eskalasi yang kelak bisa muncul. Situasi di Timur Tengah sendiri kian memanas seusai Israel melancarkan serangan pada Selasa 30 Juli. Israel melancarkan serangan tersebut dengan menyasar Beirut, ibu kota wilayah Lebanon. Di tengah eskalasi perang di Timur Tengah yang kian memanas, terbaru Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas. Haniyeh tewas dalam serangan di kediamannya. Reaksi keras ditunjukkan Iran pasca serangan tersebut. Haniyeh dilaporkan tewas di ibu kota Iran, Teheran, pada Rabu 31 Juli dini hari. Tak hanya Haniyeh, seorang pengawal pemimpin Hamas ini juga meninggal dunia dalam serangan tersebut. Iran pun saat ini langsung gerak cepat untuk menyelidiki siapa dalang di balik pembunuhan Ismail Haniyeh. Kabar tewasnya Haniyeh sebelumnya juga disampaikan oleh Brigade Al-Qassam dalam laman Telegram resmi mereka. Hamas menyalahkan Zionis yang diduga menjadi dalang dalam penyerangan Haniyeh. Dari laporan Hamas, Haniyeh menetap di Teheran, Iran, seusai hadir dalam pelantikan Presiden baru Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.